Sahabat Nightcall, dimanapun Anda berada, malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yunus. Yunus pasal 3 ayat 5 hingga ayat 9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dan mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus hadir, menguduskan hati dan pikiran kami, agar dengan kuasa-Mu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk membaca dan mendengarkan. Amin. Kita akan membaca dari kitab Yunus pasal 3 ayat 5 hingga ayat 9 yang menyatakan demikian. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abut. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, sahabat Nightcall yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 5 dari pembacaan kita pada malam ini yang menyatakan demikian: orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ini adalah sikap orang Niniwe ketika mendengar Tuhan marah sebab mereka berbuat jahat di hadapannya. Mereka bertobat, bukan berdebat. Sikap yang logik: bersalah maka bertobat. Ada kerendahan hati sekaligus kecerdasan emosional. Karena berapa banyak orang yang mendengar firman lalu secara emosional dan logik menerima lalu mengakui kesalahannya, sehingga mengambil keputusan bertobat. Bahkan sekelas raja, karena mendengar firman Tuhan, maka ia bertobat. Begitu rendah hati sehingga menerima kebenaran firman, mengakui kesalahan, dan menyatakan diri secara terbuka salah. Ini benar-benar mengagumkan. Bukan kejahatan yang sudah diperbuatnya, namun cara belajar berimannya. Catatan bagi kita sekarang yang merenungkan kitab Yunus pasal 3 ayat 5 hingga ayat 9. Pertama, dengar firman Tuhan harus disertai dengan kesadaran.
Dengan demikian bisa memahami. Orang yang paham bisa merespon dengan benar. Dan jika responnya benar, maka sikapnya menjadi tepat. Kadang yang tidak paham, maka sikapnya selalu salah. Akibatnya, meski banyak menghadiri ibadah namun seakan-akan tetap jadi manusia yang tanpa alami perubahan apa-apa. Pengetahuannya tentang kehendak Tuhan minim, apalagi sikap sesudah mendengar firman. Mungkin sama sekali tidak nampak perubahannya. Sehingga dari hari ke hari dan tahun ke tahun tetap saja hidup dalam kebenarannya sendiri. Ini yang dimaksud pepatah hidup dalam tempurung. Sebab orang yang mendengar firman Tuhan, ia akan memiliki pengetahuan. Dan ini yang merubah banyak sikapnya kemudian. Pertobatan masyarakat Niniwe dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 5 hingga ayat 9 harus jadi catatan penting bahwa mereka bersikap bertobat, menyesali semua kejahatannya dan memohon ampun sebab mereka mendengar firman Tuhan. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang kehendak Tuhan. Dan ini yang membuat mereka keluar dari kebodohan. Sebab orang yang hidup dalam dosa hanya akan semakin bodoh. Makanya mereka yang bodoh itu tingkahnya aneh-aneh. Ada yang sombong, sok tahu, mudah iri hati, suka bersaing, sok mengerti, bahkan tidak tahu diri. Orang-orang ini mungkin rajin hadir, namun yang pasti mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Makanya pengetahuannya tidak bertambah tentang kehendak Tuhan. Jadi maklumi saja jika sikapnya terlihat bodoh semisal tadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman dan setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih karena Engkau memimpin kami, menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami baca dan renungkan malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami mohon Tuhan memberkati kami dalam istirahat malam ini. Dan ketika esok kami dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan, untuk sedia dan siap menyambut berkat yang baru yang sudah Tuhan Allah sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah bangsa kami, baik yang ada di perkotaan sampai ke pelosok-pelosok tanah air bangsa ini, baik dari Bapak Presiden Joko Widodo hingga sampai ke pemerintahan yang ada di pedesaan. Tolonglah mereka mampukan dengan kuasa-Mu dan keberanian untuk menyatakan kebenaran dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati gereja-Mu, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,
baik yang ada di perkotaan sampai ke desa-desa, baik dari induk hingga sampai ke pos-pos pelkes, dalam kehadirannya menyatakan kebenaran. Kiranya Engkau menolong dengan hikmat dan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh menyatakan yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar, sehingga dimanapun kami hadir, nama Tuhan Yesus yang dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Berkati seluruh umat-Mu, sahabat Nightcall yang mendengarkan firman-Mu malam ini, agar mereka semakin dikuatkan, semakin disadarkan untuk hidup semakin benar di hadapan. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Nightcall dimanapun Anda berada, demikian renungan firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati Anda selalu.